Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berni. Terima kasih kepada Anda yang telah mau meluangkan waktu ke channel saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan diberi kemudahan segala urusan kita dengan rezeki yang banyak dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salam dan sholawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa sih alasannya seseorang mau membeli sesuatu? Ya. Memang salah satu alasan adalah karena produk itu sendiri. Ya. Kalau waktu makan siang perut Anda lapar, lalu Anda pergi ke salah satu rumah makan makanan favorit Anda, ya. Karena di sana Anda tahu makanan itu enak, gitu ya. Tapi bagaimana kalau ketika Sabtu sore Anda mengajak keluarga makan di McDonald? Ya. Apa alasan Anda ke sana? Apa karena alasan makanan-makanan tok? Saya yakin enggak. Nah, alasan utama seseorang membeli produk, barang, atau jasa adalah perolehan hasil akhir dari apa yang diinginkannya. Jadi selain karena produk itu sendiri, juga apa hasil akhirnya. Penjelasan sederhananya, seorang membeli sesuatu bukan hanya pertimbangan produk, tapi sebenarnya membeli hasil dari produk tersebut. Anda pergi ke tukang cukur nih ya, tukang cukur langganan Anda, bukan hanya soal memotong rambut saja, bukan ya. Anda ke sana pasti ada hal lain di balik itu. Mungkin alasan sebenarnya agar Anda terlihat rapi, gitu, terlihat lebih keren dan sebagainya. Anda membeli jasa tersebut untuk hasil akhir, dan motivasi Anda ke sana, ke tukang cukur tadi maksud saya, dimotivasi oleh nilai-nilai pribadi yang Anda anggap penting. Misalnya dengan rambut pendek Anda merasa rapi, dan dengan itu Anda lalu akan lebih percaya diri. Jadi rambut dicukur pendek tadi mempunyai nilai penting di mata Anda. Nah, setelah dipotong pendek sesuai keinginan Anda puas. Ketika tukang cukur tadi ternyata memotong rambut Anda secara ngetren saat ini, Anda malah tambah puas gitu ya. Dan ketika Anda puas dengan jasa yang telah Anda beli, ternyata tukang cukur tadi orangnya ramah gitu ya, sopan, tempatnya bersih, dan Anda merasa nyaman, akhirnya jadilah Anda pelanggan setia dia. Nah, selain alasan utama ini yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu hasil akhir, sebenarnya ada beberapa faktor lagi yang memotivasi orang untuk melakukan pembelian. Nah, saya akan sebutkan detail, tapi tidak saya jelaskan panjang lebar, mungkin sedikit-sedikit contoh, ya, karena saya yakin Anda bisa menjabarkan sendiri. Gitu ya. Nah, orang membeli produk termotivasi itu karena yang pertama adalah mencari manfaat, gitu. Terus keunggulan dan kehandalan atau benefit, advantage, dan reliability. Ya. Karena harga diri atau jati diri, self respect or prestige, ya, untuk bersenang-senang, happiness or pleasure, ya, mencari dukungan, support itu tadi, menghindari atau melarikan diri dari sesuatu, misalnya takut kehilangan uang, pelarian dari rasa sakit, takut kebakaran dan sebagainya, atau keamanan lah, protection, mencari jawaban atau solusi, gitu. Nah, ingin perbaikan atau improvement ini, meningkatkan sesuatu, gitu, enhancement, ya, ingin menghemat waktu dan tenaga, gitu ya, kebebasan, freedom, penghargaan atau reward. Nah, pada intinya seperti itu. Jadi kalau Anda adalah penjual polis asuransi jiwa, tentunya Anda harus mengetahui apa yang kira-kira paling memotivasi calon klien untuk segera melakukan pembelian. Mungkin saja Anda bisa menakut-nakuti, ya, dalam tanda kutip, agar selalu ingat bagaimana kalau seandainya calon klien itu nanti meninggal. Ya, ini misal ya.
Kalau atau mungkin bagaimana kelak biaya-biaya pendidikan anak-anaknya setelah dia tidak ada dan sebagainya gitu ya. Ya, menakut-nakuti klien itu ya. Nah, dan setelah klien sadar Anda di posisi sebagai pemecah masalahnya, Anda memberi solusi. Yang mungkin diingat juga bahwa motivasi untuk melakukan pembelian ini memang sebagian besar pembelinya sudah tahu kebutuhan dan keinginannya sebelum melakukan pembelian. Tapi terkadang calon pembeli sendiri bahkan tidak menyadarinya. Baru dia menyadarinya setelah penjual dengan cerdik memberitahu apa sesungguhnya yang dibutuhkannya dan yang diinginkannya. Contohnya begini, kalau Anda sales supercar, mobil Ferrari, Lamborghini, atau merek apapun lah, Anda tidak bisa sembarangan menjual mobil tersebut kepada siapapun. Bahkan belum tentu bisa dijual pada orang kaya-kaya yang mampu membelinya di sekitar Anda sekalipun. Kenapa? Ya, orang yang membeli mobil tersebut adalah orang kaya yang mempunyai keinginan atau hasrat dan kebutuhan tentang gengsi, prestis, ya, ingin pengakuan, ingin bersenang-senang, ingin keunggulan. Nah, biasanya calon pembeli didekati secara pendekatan personal yang gunanya menyadarkan mereka dan memotivasi untuk membeli. Ada hal unik ini tentang mobil-mobil yang saya ceritakan ini. Kalau biasanya Anda membeli mobil-mobil umum, misalnya Toyota kayak Daihatsu kayak, biasanya penjual akan memberi motivasi lagi dan mempengaruhi Anda dengan iming-iming diskon, atau cashback, atau hadiah-hadiah. Tapi tidak untuk yang kelas yang super-super tadi saya sebutkan, seperti Ferrari tadi. Tidak ada diskon untuk Ferrari. Dan yang mau beli pun setahu saya tidak nawar gitu loh. Tapi di balik itu mereka dikasih jaminan protection macam-macam. Keperluan istimewa lah dan sebagainya, pokoknya di situ diberi. Dari sini Anda bisa lihat bahwa perilaku pembeli atau perilaku konsumen itu berbeda-beda. Tidak bisa ditembak rata gitu ya. Bagi Anda yang penjual, pengetahuan pengawasan mendalam dan spesifik apa yang sebetulnya diinginkan calon pembeli terhadap Anda adalah hal yang penting gitu. Penting bagi keberhasilan Anda berwirausaha maksud saya. Nah, mengetahui tentang pelanggan, siapa sih sesungguhnya yang bisa Anda jadikan pelanggan untuk usaha Anda? Itu berarti juga kebiasaan, kesukaan itu. Ketidaksukaan, masalah-masalah dan aspirasi mereka tentang mencari tahu apa yang ingin mereka beli sekarang dan di masa depan, gitu ya. Tapi jangan khawatir, itu tidaklah serumit yang Anda bayangkan. Semua itu tergantung juga dari skala usaha Anda. Kalau Anda penjual bakso atau tahu campur di kantin misalnya ya, mungkin wawasan paling utama Anda terhadap pelanggan adalah bagaimana sebetulnya keinginan mereka terhadap kualitas produk. Nah, pengetahuan tentang hal ini ya juga bisa memberitahu Anda berapa harga yang tepat seporsi agar Anda untung, konsumen bisa menerima, dan seterusnya. Mungkin dari situ Anda bisa terus memotivasi calon pelanggan-pelanggan dengan memberitahu ke mereka bahwa produk Anda itu terjangkau, empuk rasanya, enak, gurih gitu ya. Nah, teknik memberitahu ke pelanggan itu macam-macam caranya. Mungkin kita bisa hanya dengan melalui media iklan,
Nah, itu benar ya, tetapi sebenarnya ada bermacam-macam teknik dan cara itu. Ada tekniknya itu. Sekarang kan zaman sudah berubah online ya. Nanti akan kita kupas pada waktu-waktu tertentu ya, yang mendatang lah gitu. Kalau Anda suka dengan video ini ya kasih klik like gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Tidak ada gading yang tidak retak. Kalau ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.